Maaf Pak, suaranya belum terdengar. Saya ulangi, mohon maaf. Pak Stefano. Ya. Instruksi Pak Stefano. Sebentar dari Ardian. Oke, Ibu Ita dulu, baru kemudian Ardian. Sebentar aja Pak, sebentar aja. Oke, silakan. Pak, saya nggak kuat, soalnya saya lagi sakit. Saya lagi mau ke klinik ini. Jadi saya Sakit izin. apa? Ardian sakit apa? Sakit mah. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Ibu Ita? Ya, Pak. Hermeneutik ini memang kok menurut saya ketika kita menyiapkan khotbah sulit-sulit gampang sulit Pak bagi kami yang akademi mahasiswa ini untuk memahami teks by teks di dalam Alkitab. Tadi Bapak tunjukkan buku yang dari Matius karangan Bapak. Kalau boleh tahu Pak, di mana Pak bisa memperoleh buku Bapak? Karena biasanya kami membuat khotbah eksposisi dulu, baru ekspositori. Mungkin ada buku-buku Bapak yang masih ada stok yang bisa memperluas kami dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika kami berkhotbah atau membuat renungan singkat, Pak. Terima kasih, Pak. Memang ini tidak dijual bebas, karena memang ini untuk konsumsi sebagai contoh hasil daripada eksegese, ya, contoh-contoh ketika saya mengajar eksegese begitu, ya Bu. Jika berminat ya memang hubungin saya. Sementara ini stoknya tinggal 1 dan saya harus memperbanyak lagi gitu. Nanti kalau ada beberapa kan nggak mungkin saya hanya mencetak satu gitu kan Bu, nggak mungkin Ya, gitu. Pak. Ya. Ya. Mencetak satu-satu akan lebih mahal daripada mencetak 100 sekaligus kan gitu. Ya Bu ya. Iya Mohon, Pak, iya. Maafkan dulu saya belum bisa melayani satu persatu dulu. Oke. Oke, itu bukan pertanyaan. Oke. Oke, saya kembali kepada tadi bahwa inductive approach ini sesungguhnya bukan yang direkomendasi atau suatu pendekatan yang kurang baik atau tidak tepat lah. Karena tadi saya katakan, dosen saya mengistilahkan pendekatan ini sebagai a prepackaged approach. Pendekatan kepada sesuatu yang sudah dipaket, sudah dikemas terlebih dahulu. Kenapa tidak baik atau tidak tepat? Karena apa? Karena dosen saya mengatakan kita akan mengenal kerajaan Allah. Yang dimaksud kerajaan Allah adalah Alkitab itu sendiri. Karena dari beberapa ahli, inti daripada Alkitab itu bicara tentang kerajaan Allah. Kita akan mengenal kerajaan Allah dari pendapat orang saja. Oke, dari pendapat orang. Pendapat orang boleh tidak? Boleh. Tanpa pendapat orang kita tidak mungkin hidup ini dalam ilmu atau apapun selalu meniru. Oke? Tetapi dalam pendekatan jangan kita hanya satu-satunya itu. Itu adalah bantuan, bukan yang utama. Oke? Bagaimana kalau kita sebagai seorang ahli hukum hanya berdasarkan pendapat si A saja. Wow. Atau ahli yang lainnya hanya berdasarkan kata si A, si B, tidak pernah mendekati langsung. Nah ini, tapi ini banyak Pak Bu, ini banyak sekali digunakan dalam hal mau menafsir Alkitab. Ya, kenapa? Karena keunggulannya lebih mudah. Tadi Ibu Ita meminta
buku saya untuk sebagai contoh. Saya takutnya bukan sebagai contoh, tapi bukan nggak boleh, silahkan. Tapi dipakai. Ya kan? Silahkan dipakai. Tapi bukan itu yang utama. Ini adalah mencontohkan bagaimana proses sehingga mendapatkan hasil begitu. Bukan hanya sekedar mau dipakai, mau sebagai catatan kaki atau apa, so fine saja. Tapi ini contoh saja. Yang lebih daripada itu, bagaimana kita belajar yang sesungguhnya. Ini sangat populer dan saya bersyukur sekali sudah entah berapa ribu eksemplar ini sudah terjual. Bahkan terjualnya seluruh Indonesia meskipun hanya diperuntukkan tidak diterbitkan tidak dipasarkan terbuka. Oke? Kenapa? Karena ini mudah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya sudah khotbah berdasarkan tulisan Bapak. Puji Tuhan. Saya memberkati, tetapi setelah ini habis, Pak, sudah habis. Tolong tulis yang lain. Enggak. Kalau saya sanggup nulis terus, nggak apa-apa. Kalau saya sakit gini, ini siapa yang mau nulis? Ya, sakit mah aja minta izin tadi. Apalagi sakit cancer. Nah, kan gitu, Pak. Bu. Oke? Jadi makin penasaran, Pak. Iya, nantilah kita akan diajari di sini, Pak, Bu. Sebelum Ibu belajar, Ibu belum akan tahu. Ya, akan susah aja. Memang tidak ada sesuatu yang gampang. Tapi kalau kita tahu pendekatannya, kita tahu caranya, orang bilang insya Allah kita bisa. Ya kan? Nah, itu dulu. Tunggu dulu, Pak, Bu, ya. Kenapa prepackaged approach ini sangat-sangat dikenal lebih mudah? Dan di sini dikatakan bahwa selain lebih mudah, karena apa? Karena ini memang disukai tadi. Bapak Ibu, saya boleh dikatakan hampir setiap hari melakukan renungan. Melakukan renungannya adalah setiap hari. Tetapi hampir setiap hari saya upload di akun Facebook saya, di timeline atau wall Facebook saya. Dan puji Tuhan yang nge-like, yang komentar, itu lumayanlah gitu ya, ada. Saya juga post lewat grup WA saya, dan yang quote-unquote diberkati banyak. Maka kemudian ada permintaan beberapa rekan, Pak, itu yang renungan hariannya itu, tolong Pak, dibukukan. Saya mau. Waduh. Apa itu? Karena apa? Sudah saya tafsirkan dulu. Bahkan bukan hanya tafsirkan, sudah saya eksposisi juga, sudah ada penerapan praktis di sana. Pak, boleh nggak untuk dikhotbahkan? Silahkan, karena sudah saya share secara di media sosial, itu sudah miliknya umum, toh? Silahkan. Mau izin atau tidak kan nggak ada yang tahu siapa yang memakai tanpa izin, itu kan saya nggak tahu, toh? Nah, suka orang itu, tapi nggak suka menggali sendiri. Nah, kelas kita ini adalah belajar bagaimana nanti menggunakan alat-alat untuk menggali sendiri. Pendekatan yang kedua adalah direct approach. Kalau ada indirect approach, ada direct approach. Direct approach itu apa? Pendekatan yang langsung datang kepada Alkitab. Yang langsung datang kepada Alkitab. Membaca Alkitabnya. Tidak, belum membaca kitabnya, langsung kita cari tafsirannya. Jangan. Membaca Alkitab itu bukan sepintas, tapi terus diulang-ulang sampai kita berusaha memahami setiap kata, hubungan kata dengan kata yang lain, hubungan kalimat dengan kalimat yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita harus datang dulu langsung pada Alkitab. Nah, yang menjadi soal, meskipun kita datang langsung kepada Alkitab, Bapak Ibu, ada 3 jenis
pendekatan Alkitab langsung. Masih ada 3 jenis. Yang pertama adalah heartwarming approach. Pendekatan menurut kehangatan hati. Ya, baca Alkitab. Ya, membaca Alkitab langsung sebelum membaca buku tafsiran, belum membaca komentar-komentar orang, langsung pada Alkitab, tapi hanya pada bagian-bagian atau ayat-ayat tertentu yang menghangatkan hati, yang menyenangkan. Oke? Ketika saya sedih, saya membaca bagian Alkitab yang bisa menghilangkan kesedihan saya. Ketika saya khawatir, saya membaca Alkitab yang bagaimana saya harus menghilangkan kekhawatiran. Maka dalam pembacaan atau pendekatan seperti ini akan menimbulkan apa yang ada dalam jemaat, yaitu istilahnya adalah jemaat atau orang itu memiliki ayat-ayat emas. Oke? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa ayat emas yang Bapak Ibu Saudara punyai? Pasti lebih 1. Oke? Kalau faktanya kita mempunyai 10, 100, bahkan 1000 ayat emas, fakta yang lain adalah ada beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, atau mungkin jutaan ayat tiri. Karena ada anak emas, ada anak tiri. Ada ayat emas, ada ayat tiri. Artinya adalah, maksud saya adalah, banyak yang kita abaikan dan tidak kita anggap apa-apa. Kan di gereja saya ada program membaca Alkitab setahun. Betul. Tetapi bagian-bagian yang kita tidak sukai, kita baca dan sambil lalu, yang penting bisa melewatinya. Pernahkah Bapak Ibu mendengar khotbah, taruhlah itu pada waktu peristiwa Natal, bulan Desember, Januari, yang mendasarkan khotbahnya berdasarkan silsilah Tuhan Yesus menurut Matius 1 ayat 1-17, Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, sampai kemudian ayat yang ke-17. Pernahkah kita mendengar ada khotbah ini dalam pengalaman hidup Bapak loh, dan Ibu loh, dan saudara loh? Pernah nggak? Nggak pernah, Pak. Kalau Marshall menggeleng-gelengkan kepala itu. Ya. Ada yang lain? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Celakalah dunia ini. Kalau nggak pernah berarti saya takutnya Matius 1 ayat 1-17 itu nggak penting. Kalau nggak penting, harusnya nggak ada ditulis dalam Alkitab. Satu hal yang perlu kita tanamkan, setiap bagian dalam Alkitab itu pasti menyampaikan sesuatu. Kalau tidak dapat menemukan sesuatu, berarti kita salah membacanya. Apalagi kemudian menjadi anak tiri, ayat tiri, bukan ayat emas. Ayat tiri. Ya, nah itu seringkali terjadi. Ketika saya mengajar tafsir Injil Matius, saya mengupas Injil Matius pasal 1 ayat 1-17. Kemudian mahasiswa, loh begini ya Pak ya? Ini berarti penting dong. Loh, selama ini siapa bilang
nggak penting, kamu aja yang nggak tahu, jadi nggak penting, saya katakan gitu. Semua bagian Alkitab itu menyampaikan sesuatu. Salah satunya dalam tulisan saya ini, Matius 1 ayat adalah awal tafsiran saya. Wah, ketika membaca, wah Pak, makanya tulis lagi. Enak aja kamu nulis-nulis. Saya ini yang capek. Kamu enak aja hasilnya kamu pakai. Untuk khotbah kamu dapat 500.000, saya jualnya 50.000. Ya kan? Setelah itu kamu nggak kasih perpuluhan ke saya. Nah, loh. Kan sebenarnya 1/10 untuk saya kan. Enggak. Gitu ya. Nah, ada banyak orang yang punya ayat-ayat emas, tidak mau membaca seluruhnya dan mengerti sebagian saja. Itu adalah pendekatan langsung, tapi pada kehangatan hati. Oke? Kemudian ada pendekatan yang lain, yaitu deductive approach, pendekatan deduktif. Apa itu pendekatan deduktif? Pendekatan deduktif adalah, gambarannya begini, kita sudah mempunyai ide dulu, baru kemudian kita datang kepada Alkitab. Dan yang terjadi adalah kita masukkan ide kita, dalam Alkitab dan menjadi makna dari teks itu sendiri. Kalau bahasa kerennya ini, pendekatan ini akan menghasilkan satu penafsiran yang namanya istilahnya eisegesis. Kalau yang tadi adalah eksegese. Penafsiran itu eksegese. Yaitu apa? Menggali, mengeluarkan, menemukan makna dari teks. Tetapi kalau eisegese adalah apa? Adalah memasukkan gagasan kita ke dalam teks. Jadi teks itu berbunyi seperti yang saya pikirkan. Nah, yang menjadi soal, boleh nggak melakukan pendekatan deduktif ini? Jawabannya boleh dan tidak. Boleh dan tidak. Kenapa boleh? Selama memang gagasan itu benar-benar apa yang hendak disampaikan oleh Alkitab. Kebetulan antara gagasan kita yang ada dan apa yang hendak disampaikan oleh teks itu sama. Ya sah-sah saja toh. Oke. Tetapi yang tidak boleh adalah teks ngomong apa, gagasan kita ngomong yang lain, kemudian yang benar adalah teks itu ngomong seperti gagasan kita. Jadi itu bukan firman Allah, saya yang berfirman, tetapi memakai jubah firman Allah. Padahal itu bukan firman Allah. Firman saya. Dan itu banyak itu. Kalau sebagai contoh praktis, satu contoh praktis, biasanya adalah khotbah-khotbah yang sifatnya adalah topikal. Pak, Bu, tolong minggu depan Bapak atau Ibu khotbah di gereja saya ya. Wah, seneng dah. Tapi topik atau judulnya ini. Nah, ketika diberikan topik dan judul kan kita sudah punya gagasan nih. Iya toh? Ya kan? Nah, seringkali gagasan kita dulu kan, kemudian kita cari ayat-ayat sembarangan aja. Yang penting apa? Ada ayat firman Tuhannya. Padahal ayat yang kita ambil itu tidak ngomong seperti gagasan kita. Nah, itu nggak boleh. Makanya bagi saya nih, karena saya bergelut dalam bidang eksegese, khususnya perjanjian baru, oke? Khotbah yang paling susah bagi saya adalah khotbah topikal. Karena ada gagasan yang diberikan kepada saya, tapi saya harus mencari bagian Alkitab yang benar-benar seperti gagasan itu, seperti topik itu. Bukan hanya kelihatannya seperti topik itu susah.
Lebih enak apa? Expository menurut saya, atau expository. Saya menggali Alkitabnya dulu, dengan ilmu hermeneutik saya menemukan kebenaran saya sampaikan. Kalau deduktif adalah seakan-akan ini kebenarannya, kita cari ayat yang seperti kebenaran. Tapi kenyataannya adalah seringkali kita memaksakan ayat Alkitab berbunyi seperti yang ada dalam topik atau gagasan kita itu, Pak. Ini adalah yang paling disukai banyak orang. Kalau saya sudah belajar, saya paling nggak suka, tapi terpaksa harus terima khotbah yang dikasihkan kepada saya dan sudah ada topiknya. Yang menjadi saya tidak suka lagi adalah topiknya diberikan, ayatnya juga diberikan, dan ketika saya melakukan penelitian, ayat itu tidak berbunyi seperti topik. Itu paling saya gedek gitu. Terus gimana Pak? Saya akan khotbahkan ayat, saya abaikan topiknya. Loh Pak, nanti Bapak tidak akan diundang lagi. Ya nggak apa-apa. Nah, ini contoh-contoh praktisnya. Nah, Bapak Ibu, yang paling recommended, yang paling dianjurkan, disarankan, direkomendasikan, pendekatan yang paling baik adalah inductive approach. Kita datang kepada Alkitab. Kita baca Alkitab itu berulang-ulang sampai kita mengerti jalan ceritanya. Bahkan boleh dikatakan setiap bagian dalam Alkitab itu sudah kita akui keberadaannya. Meskipun kita belum tahu artinya, pengertiannya, maknanya. Oke? Oke? Sikap pendekatan yang induktif ini bukan seperti deduktif. Deduktif mengatakan, I know what I believe about such and such. Now, where are some passages which support them? Artinya apa? Saya mengetahui apa yang aku percayai tentang sesuatu. Nah, sekarang di manakah bagian-bagian Alkitab yang mendukungnya? Itu adalah deduktif. Oke, boleh tidak kalau memang ayatnya seperti yang kita percayai, ya oke. Tapi kebanyakan tidak seperti itu, toh. Sikap dari seorang yang mendekati Alkitab itu secara induktif adalah what does the Bible say? Apa yang sesungguhnya Alkitab katakan? Terus, how can I apply what it says to my life? Oke? Dan kemudian bagaimana saya dapat mengaplikasikan apa yang dikatakannya dalam kehidupanku? Sekali lagi, ingin mengetahui apa yang Alkitab katakan. Jadi kita nggak tahu apa-apa, tapi ingin mengetahui. Maka kita akan menggali, maka kita akan menafsirkan. Sikap itu bisa kita bandingkan seperti yang tercatat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 9 dan 10. Mohon bantuannya salah satu dari Bapak Ibu Saudara membacakan 1 Samuel 3 ayat 9 dan 10. Mohon bantuannya. Dibaca ya, Pak. Ya, silakan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab,
berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Oke. Bapak Ibu Saudara, ini Bapak Ibu Saudara pasti sudah familiar dengan cerita ini, narasi ini. Bagaimana Samuel yang masih kecil, yaitu tidur berdiri di bait suci bersama dengan Nabi Elia atau Elia kalau nggak salah, Nabi Eli, dan ketika tidur ada suara Samuel, dia terbangun dan dia pikir Eli yang memanggilnya, "Bapak, ada apa?" Dan itu terjadi sampai beberapa kali. Eli sendiri saya tidak memanggil kamu, tetapi lama-kelamaan Eli sadar, ini Tuhan yang ngomong. Dan kemudian dia berkata, kalau ada yang ngomong begitu, katakan ini hambamu siap mendengar. Itu yang dalam cerita itu. Dan memang yang terjadi kemudian ada suara yang sama Samuel, kemudian Samuel bangun dan berkata, ini hambamu, Tuhan, hambamu siap untuk mendengar. Demikian pula ketika kita datang kepada Alkitab, Alkitab itu adalah firman Allah, Allah ingin berfirman. Maka sikapnya adalah, ini hambamu siap mendengar. Jadi seakan-akan kita mau mendengar. Kita datang ke Alkitab langsung dan kita adalah ingin mendengar. Kalau Allah pribadi yang quote and quote bisa berkata-kata langsung, tapi Alkitab adalah berbicaranya ketika kita membacanya berulang-ulang. Kita mau mendengar apa yang hendak dikatakan oleh Alkitab. Itu pendekatan deduktif. Oke, Bapak Ibu, ada tanggapan untuk kedua pendekatan ini? Silakan. Kalau ada tanggapan dari Bapak, Ibu, atau Martial, saudara. Pak. Martial, Pak. Silakan. Martial masih bujang kan? Masih, Pak. Oh, belum berkeluarga. Jadi masih Belum. jomblo ya. Saya panggil nama ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah langkah selanjutnya ketika seseorang telah membaca Alkitab secara langsung lalu mengizinkan Tuhan untuk menyampaikan makna dari ayat tersebut, apakah ketika kita mendapatkan makna yang kita dapatkan pada khususnya ketika kita berdoa itu dapat langsung dikatakan bahwa itu adalah makna sesungguhnya, atau ada langkah lain yang harus kita lakukan? Terima kasih, Pak. Ya. Tadi salah satu yang harus dipahami oleh seorang penafsir bahwa dalam melakukan studi terhadap Alkitab, kita perlu Roh Kudus sebagai instruktur. Oke? Maka salah satunya kita berdoa. Tetapi perhatikan baik-baik, dalam hal ini itu adalah salah satu langkah. Oke? Karena ketika kita melakukan satu penafsiran, kita mohon pimpinan dari Roh Kudus, tetapi tidak menggebiri, yaitu keahlian. Nah, setelah kita berdoa, hambamu siap mendengar, ya kan? Nanti kita akan ada langkah-langkah akademisnya yang kita akan lakukan. Ya, bukan berarti bahwa doa sudah menyelesaikan tugas kita. Tetapi juga meskipun bisa, tanpa berdoa dengan ilmu-ilmu ini kita juga bisa. Tetapi kita sebagai orang yang mempercayai bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Roh, kita juga harus mohon pimpinan Roh. Oke? Ada kalanya quote and quote
iluminasi Roh Kudus itu nyata. Ketika kita buntu setelah melakukan penafsiran secara akademis. Tetapi Roh Kudus saja itu baru awal. Perlu benar itu Roh Kudus atau roh kita? Atau hanya asumsi kita? Nah, perlu langkah-langkah akademis yang menguatkan. Oke, Marshall? Ya, jadi kita baru mengenal pendekatan langsung atau tidak langsung. Setelah itu membawa kita kepada kesimpulan bahwa kita harus berdoa, membaca Alkitab dan berdoa. Oke, sampai di situ iya. Tetapi pelajaran kita belum berakhir di sini. Ini baru pertemuan pertama. Masih ada pertemuan berikut-berikutnya. Dan jamnya belum selesai. Kita sampai 8:30. Ini baru jam berapa sih, Marga? Kurang dari jam 8:30 ya. 1 jam lebih lagi masih kita sisa. Baik, Pak. Oke. Ya, Ibu Inta sudah mendekati 8:30, Ibu Inta. Seandainya mau melanjutkan ikut ya silahkan. Tapi kalau memang panggilannya harus mendoakan, saya titip doa saya untuk anak itu. Ya, boleh mohon izin Pak? Silakan. Sudah dipanggil-panggil Pak. Ya. Ya, Terima kasih titip Pak. doa saya untuk anak. Saya berdoa di sini dalam hati ya. Untuk Amin. kesembuhan. Amin. Ya, untuk yang terbaik untuk anak itu. Tuhan yang berdaulat untuk anak itu. Ya, terima sampaikan kasih kepada Pak. keluarganya. Saya berdoa untuk anak itu. Ya, terima kasih Pak. Saya izin teman-teman. Hati-hati Saya duluan dalam ya. perjalanan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Selain Marshall ada tanggapan atau apa tentang pendekatan approach ini? Wito, Pak. Ya, Pak Wito. Ya. Mas Wito, monggo. Saya pernah baca bukunya Calvin, kalau Johannes Calvin itu di. Bukunya siapa, Bapak? Johannes Calvin, Pak. Oh, Calvin, oke. Yang berjudul Tulip itu, singkatan itu, namanya Tulip ya disingkat. Ya, ada 5 macam. Nah, itu salah satu dari tulisan itu yang saya garis bawahi adalah Alkitab itu mempunyai kuasa. Sehingga kalau itu dibaca terus-menerus, itu akan memberikan satu terang pencerahan. Tetapi kalau tidak dibaca, itu sama saja dengan teks mati. Itu saya ingat itu dengan apa yang saya dengar dari Bapak tadi, bahwa kita harus baca berulang-ulang. Kira-kira bagaimana Pak itu penjelasannya? Terima kasih. Saya setuju. Saya setuju tentang pendapat itu. Kita waktu pertama kali membaca, taruhlah tidak perlu ilustrasi saya bukan seluruh Alkitab. Ketika kita membaca satu bagian Alkitab, kita sebut perikop, sekali saja ada kalanya kita ini opo gitu, ya kan gitu, Pak? Ya kan? Tapi ketika kita membaca ulang-ulang, sorry, ini nggak Alkitab saja, surat cinta dari kekasih kita. Ya kan? Surat cinta dari supaya kita nikmati kalau bicara surat cinta atau membaca sekali ada kalanya apa ya dia? Ada kalanya. Padahal itu adalah surat cinta sejaman dengan kita, bahasanya bahasa kita bukan diterjemahkan toh, ya kan? Tetapi nuansa pemikiran daripada kekasih kita itu belum tentu kita bisa menangkapnya. Makanya berulang-ulang. Saya setuju, Pak. Itu pendekatan yang paling bagus. Baca berulang-ulang dengan pernyataan saya sampai setiap bagian teks yang kita mau tafsir itu kita mengakui keberadaannya. Tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Nanti kita akan lihat dalam langkah yang berikutnya, Pak. Yang kita pelajari berikut ini, Pak. Oke, Pak Wito, kira-kira ya, Pak. Makasih, Pak. Setuju dengan pendapat saya, seperti saya setuju dengan pendapat Calvin? Iya, Pak. Oke, silakan yang lainnya.
Halo, selamat malam Pak Stefano. Malam. Shalom. Shalom. Pak Chris Iya. ya? Iya, betul Pak. Perkenalkan Pak Stefano, tadi Gimana, saya Pak? terlambat masuk. Oh Ya, iya. saya baru pertama kali ini ikut kelas Bapak. Nama saya Chris Barus, Pak. Ya, Pak Stefano, ada saya mau tanyakan mengenai pendekatan Sorry, penafsiran ini, Bapak latar belakang pendidikannya teologi atau bukan? Iya, Pak. S1 saya teologi. Oke. Bergereja di mana, Ya. Pak Chris? Saya di GBP, Pak. Gereja Betel Pembaruan. GBT? Gereja GBP. Betel Pembaruan? Iya, Pak. GBP? Gereja Betel Pembaruan? Betul, Pak. T, Tabernakel? Bukan. Kalau Tabernakel GBT ya, Pak. GBP? Iya. Pembaruan, Pak. Gereja Betel Pembaruan, oke. Ya, XGBI lah itu. Ya, betul. Terus? Pak. Ya, Terus? Pak Stefano, yang saya mau tanyakan, Pak. Silakan. Ya. Kalau pendekatan langsung itu, Pak, itu kan pendekatan langsung itu artinya kan kita langsung ke Bible ya, Pak ya. Ke Alkitab langsung. Iya. Dan pendekatan tidak langsung, kita tidak langsung ke Alkitab, tapi ke alat-alat bantu untuk penafsir itu ya, Pak. Iya. Pertanyaan saya, apakah kalau kita pendekatan langsung itu, kita hanya memakai Bible, Pak? Tidak memakai alat-alat bantu penafsiran itu. Nah, itu, Pak. Terus kalaupun kita pendekatan tidak langsung, itu kan artinya juga kita tidak bisa meninggalkan Bible, karena yang kita tafsir itu kan Bible, Pak. Jadi kita kan tetap harus kembali ke Bible. Nah, kalau kita lihat, Pak, di praktek sehari-hari itu seperti contohnya kita saat teduh, Pak, renungan gitu ya. Kalau dosen saya dulu bilang, Pak, kalau kita renungan tuh nggak usah pakai renungan pagi kah atau renungan-renungan di buku-buku renungan gitu, Pak. Tapi pakai Alkitab saja dia bilang. Karena buku-buku renungan itu hasil karya atau hasil penafsiran dari orang-orang lain begitu. Nah, jadi menurut dosen saya ini, jadi pakai aja langsung Alkitab, Pak. Karena Alkitab itu firman Tuhan dan kita pun bisa menafsirkan. Jadi tidak tergantung pada penafsiran orang lain, begitu. Nah, pertanyaan saya, Pak Stefano, ini yang mana yang lebih baik, Pak, untuk kita lakukan, langsung atau tidak langsung gitu pendekatannya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, tadi sudah saya statementkan bahwa yang baik adalah pendekatan langsung. Oke? Kenapa dikatakan yang lebih baik? Kalau pendekatan tidak langsung, memang ada banyak yang kemudian mengkaitkan dengan Alkitab yang dibaca, tetapi banyak juga, yaitu seperti tadi, hanya membaca renungannya, tidak membaca Alkitabnya. Ada kan itu? Pernah melakukan nggak Pak Chris? Baca renungannya, Alkitabnya dibaca. Ya bukan Pak Chris lah, orang lain aja.